البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan Syaraf untuk Mubtadi'in, untuk para pemula, karya Abu Abdurrahman Nawas Al-Hindi hafizahullah ta'ala. Muka surat yang ke-7 ya, halaman 7 ini, Muqaddimah Ar-Rabi'ah. Tayyib. Qala hafizahullah ta'ala al-muqaddimatur rabi'ah ad-dhamair. Pembuka atau pengantar yang keempat adalah masalah dhamir. Ad-dhamir jam'uhu ad-dhamair. Jamannya adalah dhamair. Qisman, dia itu terbagi menjadi dua macam. Sebelum dibagi ke yang lain-lain, jadi dua macam dulu. Yang pertama dhamirun muttasil, dhamir yang bersambung. Huwallazi yattasilu bil fi'il, yaitu dhamir yang bersambung dengan fi'il. Mislu, contohnya adalah atta wa na. Fi misli, contohnya alimtu, saya mengetahui. Wa darosna, kami mempelajari. Ini bersambung, tidak boleh dia dipisah. Alima dengan tu misalkan, tak boleh. Wa hadza sayati bayanuhu fi tasrifil af'ali insyaallah taala. Ini akan datang penjelasannya dalam tasriful af'al insyaallah taala. Yang kedua dhamirun munfasil, dhamir yang terpisah. Wa huwa alladzi la yattasilu bil fi'il, dan dia itulah yang tidak bersambung dengan fi'il. Kenapa hanya fi'il, mana isim yang lain? Nah ini ya, ini dia tidak dibahas di sini. Memang tidak sedang membahas itu. Ini pembahasannya adalah terkait dengan apa? Fi'ilnya, bersambung dengan fi'il. Demikian pula apa? Kenapa tidak bersambung dengan huruf? Karena secara umum huruf itu apa? Mampu berdiri sendiri. Tapi yang diinginkan sekarang adalah dalam pembahasan shorof adalah fi'il. Wa huwa kama fil jadwalil ati. Dan dhamir yang munfasil, yang terpisah itu seperti dalam tabel berikut ini. Baik. Sekarang yang terbagi menjadi tiga dulu, yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Dari sisi jumlahnya. Adapun dari sisi jenisnya, maka ada mudzakkar dan muannas. Baik, kita lihat untuk mudzakkar yang pertama huwa, mufrad. Musannanya adalah huma, menunjukkan apa? Alifnya, alif tasniyah, menunjukkan dua. Hum, ini adalah menunjukkan jamak. Ini semua menunjukkan apa? Ghaib, yaitu dhamir yang ghaib, yaitu orang yang dibicarakan. Kalau kita yang berbicara namanya mutakallim. Kalau yang kita ajak bicara namanya mukhatab, kita ajak bicara. Yang dibicarakan istilahnya dia ghaib. Tidak ada di antara dialog kita ini, walaupun mungkin dia di samping kita, tapi istilahnya ghaib. Tidak diajak bicara, tapi sedang dibicarakan. Yang kedua muannas, yaitu untuk wanita. Yang mufrad adalah hiya, yang musannanya sama yaitu huma, jamaknya adalah hun dengan nun yang musyaddadah, ini ghaibah, yang dibicarakan. Kemudian yang berikutnya adalah yang mukhatab, yang diajak bicara, mudzakkar yang mufrad, anta. Anta ini adalah berapa orang? Seorang. Iya, seorang. Tapi dia mudzakkar, yaitu laki-laki, dan dia mukhatab, diajak bicara. Makanya istilahnya adalah dhamirun apa itu? Mukhatabun mufrad. Perlu nggak kita bilang mudzakkar? Tak perlu, karena kalau muannas misalnya kita katakan mukhatabah. Baik. Kemudian kalau dua orang antuma, kalau jamak antum. Kemudian yang muannasnya anti. Kemudian antuma, kemudian antunna. Kemudian yang berikutnya untuk yang mutakallim, yang berbicara, mudzakkar dan muannas sama. Bilangnya saya, yaitu ana. Atau kalau banyak orang ya nahnu. Banyak orang sama saja, dua orang atau lebih, istilahnya adalah nahnu. Makanya di dalam pelajaran shorof dalam kitab-kitab yang lama, membacanya gimana ini cara menghafalnya? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Berarti berapa jumlahnya? 3, 6, 9. Berapa jumlahnya berarti? 14. Ya, seringnya adalah dibuat 14 karena nahnunya itu digabung. Walaupun sebenarnya 15 tapi digabung nahnunya. Tayyib. Al-muqaddimatul khamisah
Al-fi'lu salah satu aqsam. Fi'il sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama madin, masa yang telah berlalu, lampau. Huwallazi yadullu ala wuqu'il fi'il qabla zamanit takallum, yaitu suatu fi'il yang menunjukkan atau suatu kata yang menunjukkan terjadinya perbuatan sebelum masa pembicaraan itu. Boleh jadi dalam satu saat atau boleh jadi lebih dari itu atau kurang dari itu, al-muhim sebelum kita berbicara. Ini telah berlalu. Mislu jalasa. Apa artinya jalasa? Nah, secara umum jalasa artinya duduk. Tapi manakala kita sudah memisahkan waktunya berarti telah duduk atau sudah duduk. Syariba, apa artinya? Telah minum. Ya, telah minum. Yang kedua mudhari'. Wa huwa alladhi yadullu ala wuqu'il fi'il fil hal, yaitu suatu kata yang menunjukkan terjadinya perbuatan di masa sekarang. Au al mustaqbal, awil mustaqbal, yaitu di masa yang akan datang. Berarti mudhari artinya apa? Artinya sekarang atau yang akan datang? Makna mudhari secara bahasa apa? Sekarang. Bukan sekarang, bukan yang akan datang. Arti mudhari secara bahasa apa? Makna secara bahasa. Karena orang akan biasanya bagian tolak akan tanya-tanya, kalau madhi masa lalu, kalau amr perintah, kalau mudhari ini masa sekarang atau masa yang akan datang secara bahasa. Ternyata apa? Sama sekali dia tidak seperti yang kita, maksudnya bukan kita, maksudnya orang yang belum tahu, tidak seperti yang dibayangkan oleh orang yang belum tahu. Tapi mudhari arti adalah musyabih wal mudhahi, yang menyerupai. Menyerupai apa? Ternyata apa kata para ahli nahwu, dia dikatakan mudhari tidak terkait dengan waktu sama sekali, tapi karena dia yudhari'u apa? Al-isim, menyerupai isim. Yaitu apa? Dia itu secara umum fi'il mudhari, dia itu adalah apa? Yaitu dia bukannya memiliki banyak kesamaan dengan isim. Dari sisi dia itu yanshorif, yaitu boleh untuk apa? Mengalami shorf. Makanya ini betul-betul tidak terbayangkan dari maknanya, dari fungsinya. Ternyata maknanya lain. Mudhari artinya adalah mudhahi atau musyabih, menyerupai apa itu isim. Baik. Mislu contohnya yajlisu. Apa artinya jelisu? Sedang duduk atau akan duduk. Wa sayashrabu, akan minum. Yang ketiga adalah amrun, fi'lu amrin. Wa huwa alladhi yadullu ala talabi wuqu'il fi'il fil istiqbal, yaitu suatu kata yang menunjukkan permintaan untuk dilaksanakannya atau terjadinya sebuah perbuatan di masa yang akan datang. Kenapa tidak bilang hal? Karena yang namanya perintah belum sekarang, tapi nanti, sekejap lagi misalkan, atau nanti 1 jam lagi. Karena menunjukkan apa? Dia belum terjadi dan bukan sedang terjadi. Kalau sedang terjadi tidak perlu diperintahkan. Ini secara umum demikian. Makanya yang namanya amr ini selalu adalah istiqbal, masa yang akan datang. Mislu, contohnya adalah, atau beliau bilang misli, ijlis. Apa artinya ijlis? Ya, duduklah. Isyrab, minum. Ya, minumlah. Sekarang kita ambil satu lagi untuk yang madhi. Auzanul fi'lil madhi, wazan, timbangan-timbangan untuk fi'il madhi wa tasrifuh, dan bagaimana cara mensorofnya, yaitu merubah-rubahnya. Auzanul fi'lil madhi as-sulasi. Kita ambil yang sulasi dulu, yaitu yang ada 3 huruf, karena ada yang lebih. Wa huwa alladhi adadu hurufihi salasah, yaitu suatu fi'il yang bilangan hurufnya ada 3. Yang pertama wazan fa'ala, contohnya khalaqa, talaba, qara'a, darasa, abada. Khalaqa apa artinya? Khalaqa, ya, mencipta dan sebagainya. Talaba, ya, meminta atau menuntut atau mengejar, mencari, itu talaba. Qara'a, ya, membaca. Kalau darasa, mempelajari. Itu yang ma'ruf. Adapun makna yang lain, dan ini juga terpandang dalam bahasa, darasa artinya adalah apa? Luntur. Seperti dalam hadis Hudzaifah itu. Darasa artinya luntur. Kemudian abada,
Abada. Abada secara mudahnya adalah apa? Menyembah Menyembah. atau menghinakan diri. Tayyib. Yang kedua wazan fa'ila. Fariha. Apa arti fariha? Iya, bergembira. Hafidhah, memelihara atau mengawasi. Hazina. Iya, sedih. Sedih atau susah. Susah dalam artian sukar, namanya juga hazina. Kemudian fahima. Fahima memahami. Wa alima. Mempelajari. Iya, mengetahui. Dia tahu. Baik. Kalau ta'allama mempelajari. Kemudian faula, sahula. Apa artinya hula? Mudah. Iya, mudah, senang. Kemudian ba'uda, jauh. Kemudian qaruba, dekat. Kalau hasuna, Baik. baik atau bagus. Karuma, mulia atau dermawan. Baik. Al-qaidah ketentuannya gimana? Al-fa'u wal lamu min fa'ila as-sulasi. Fa dengan lam dari fa'ila itu, yaitu huruf pertama dan huruf kedua, huruf pertama dan huruf ketiga untuk sulasi maftuhan, dua-duanya di fathah. Fa'ila. Dan jelas yang namanya fi'il madhi, hukum asalnya hukum asalnya adalah apa? Maftuhul abadan, maftuhul akhir abadan. Selamanya memang maftuh. Mabni alal fath. Wal ainu yang tengahnya yakunu maftuhan, boleh jadi dia itu fathah, fa'ala. Au maksuran, fa'ila. Au madmuman, yaitu fa'ula. Wa tumkinuka ma'rifatu harakatil ain, dan memungkinkan bagimu untuk mengetahui harokat ainnya itu min kutubil lughah, dari kitab-kitab bahasa al-mu'tamadah, yang istilahnya mu'tamadah itu apa ya? Yang memang layak untuk kita jadikan penopang. Kitab-kitab yang paten sudah jadi rujukan, iya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.